Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, saya percaya Tuhan baik. Tuhan sangat mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Sadar atau tidak sadar, saat ini kita sedang masuk dalam masa-masa penyaringan. Tuhan mau melihat mana yang kambing dan mana yang domba. Bapak Ibu Saudara yang saya yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau menyelamatkan kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar juga kita sedang masuk dalam masa-masa persiapan untuk pengangkatan gereja Tuhan yang kita tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi tanda-tanda membuktikan bahwa hal itu sudah semakin dekat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, hari ini saya mau berkata kepada kita bahwa agama boleh banyak, nabi boleh banyak Bapak Ibu Saudara, tapi juru selamat hanya satu, di dalam Yesus Kristus, di dalam Isa Al-Masih. Amin. Orang-orang yang bertobat meninggalkan dosa, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat Bapak Ibu Saudara, maka dia akan memiliki kepastian keselamatan dalam hidupnya. Dan saat ini dunia dilanda oleh COVID-19 Bapak Ibu Saudara, COVID-19 Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi orang-orang yang hidup, yang berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, mereka akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Tapi Alkitab berkata orang-orang fasik akan dilenyapkan oleh Tuhan. Orang fasik, orang melayani Tuhan, yang mengaku hidupnya orang Kristen, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu akan dilenyapkan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kapan COVID ini akan berhenti Bapak Ibu Saudara? Tergantung dari waktu Tuhan. Di mana ada pertobatan saudara manusia untuk mencari Tuhan, meninggalkan hidup yang lama Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan akan hentikan Bapak Ibu Saudara. Tapi orang-orang benar, orang-orang yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, mereka akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Karena Mazmur 91 menjamin Bapak Ibu Saudara bahwa penyakit sampar tidak akan menimpa engkau, penyakit menular tidak akan menimpa engkau. Sekalipun ada 1000 orang reba di sisimu, engkau akan melihat itu Bapak Ibu Saudara, tapi tidak akan menimpa engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, COVID-19 siapkan Tuhan bagi orang-orang fasik, orang yang mengaku beragama tapi hidupnya nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selagi kau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, santet tenun juga tidak akan mempan kepada saudara. Penyakit sampar menular akan jauh dari hidupmu kalau engkau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ada jalan di pasar yang disediakan oleh pemerintah dari Tanah Karo ke Medan Bapak Ibu Saudara. Selama engkau menyempur dengan baik, menyupir motor dengan baik, engkau berjalan sesuai dengan jalur ditentukannya, saya yakin engkau akan tiba di Medan dalam keadaan selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka kitab kita hari ini dan kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 Bapak Ibu Saudara. Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan buat kita pada hari ini. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan memiliki kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap langit, waktu
waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka sebelas dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri dan melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu melihat dia naik ke surga." Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, tema kita hari ini berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga. Tema kita hari ini berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, di dalam Perjanjian Lama menceritakan kepada kita bahwa ada 2 orang yang terangkat ke surga. Yang pertama namanya Henok, Bapak Ibu Saudara, dan yang kedua namanya Elia. Mereka tidak melalui proses kematian. Tapi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu Saudara, Yesus terangkat ke surga. Dia mati melalui proses kematian, Bapak Ibu Saudara, karena itu untuk menebus dosa manusia. Dan Perjanjian Baru hanya kita melihat Yesus Kristus yang terangkat ke surga, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Sehingga saya katakan banyak nabi mati, Bapak Ibu Saudara, tetapi tidak bangkit-bangkit, Bapak Ibu Saudara. Tidak terangkat, Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus mati dan bangkit dan terangkat ke surga, dan saat ini dia ada di surga karena dia adalah penguasa surga itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ada 5 hal yang kita renungkan hari ini. Mengapa Yesus harus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara? Mengapa Yesus harus naik ke surga? Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, karena Yesus telah menyelesaikan misi penyelamatannya kepada umat manusia. Hal yang pertama, karena Yesus telah menyelesaikan misi penyelamatannya kepada umat manusia, Bapak Ibu Saudara. Misinya telah selesai, Bapak Ibu Saudara. Karena itu dia kembali kepada Bapaknya. Dia kembali ke surga, Bapak Ibu Saudara. Karena dia berasal dari surga, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Yesus bukan berasal dari dunia ini. Dia berasal dari surga. Dan dia akan kembali ke surga, Bapak Ibu Saudara. Misinya telah selesai, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, untuk penyelamatan manusia. Telah dia selesai kerjakannya di atas kayu salib dengan ketaatan, kesetiaannya kepada Sang Bapaknya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Dan sesudah dia menyelesaikan tugasnya, misinya untuk penyelamatan manusia, Bapak Ibu Saudara, dia naik kembali ke surga, Bapak Ibu Saudara. Misinya di mana dia harus mati di kayu salib, Bapak Ibu Saudara, menggantikan Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita yang percaya kepadanya, bertobat meninggalkan dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, memiliki kepastian keselamatan dalam kehidupan kita. Amin. Alkitab berkata orang-orang yang hidup dalam ketakutan, saudara, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, sekalipun mereka adalah orang Kristen, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Dan Wahyu pasal 22 bahwa orang-orang sihir, tukang-tukang penakut, penyembah berhala, pecina, tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang penakut tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata banyak yang dipanggil menjadi Kristen, sedikit yang akan dipilih oleh Tuhan, sedikit yang diselamatkan oleh Tuhan, yaitu orang-orang yang hidupnya sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan berpikir kita, Bapak Ibu Saudara, nama kita Kristen, KTP Kristen, kita berasal dari keturunan Kristen, Bapak Ibu Saudara, dan kita orang Kristen, punya jabatan di gereja, akan masuk surga. Kalau kita tidak bertobat, saudara, kita nggak hidup sesuai dengan firman, kita tidak akan masuk surga, saudara. Hari ini manusia lebih banyak takut COVID-19, COVID-19 daripada takut Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang Bapak Ibu Saudara,
Yang saya kasih di dalam penyakit sampar, sejak zaman dulu udah ada penyakit sampar, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sampai penyakit sampar atau menular itu berhenti, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada obat yang canggih, hanya orang mencari Tuhan dan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang berdoa. 2 Tawarik berkata ayat 7, 2 Tawarik pasal 7 ayat 14-15. Bapak Ibu Saudara, bahwa bila mana aku menutup langit tidak turun hujan, dan aku melepaskan penyakit sampar, penyakit menular, dan manusia sadar bertobat kembali dan datang merendahkan diri di rumah Tuhan dan berdoa, maka aku akan mendengarkan mereka. Dengan berdoa, Bapak Ibu Saudara, penyakit sampar itu akan dihentikan. Ada aneh. Dengan berdoa, maka penyakit sampar itu akan dihentikan, Bapak Ibu Saudara. Obat tidak bisa menghentikan penyakit sampar, Bapak Ibu Saudara. Vaksin tidak bisa menghentikan penyakit sampar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita menjaga kesehatan kita, meningkatkan imun tubuh kita, Bapak Ibu Saudara. Yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cuci tangan kita dengan teratur, Bapak Ibu Saudara. Jaga kebersihan diri kita, Bapak Ibu Saudara. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya yakin Tuhan menjaga Bapak Ibu Saudara dan saya dari penyakit sampar ini. Karena apa yang kita takutkan, itu yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita khawatirkan, itu yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia menyelesaikan misinya dengan taat sampai mati di kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Kenapa dia mati, Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus itu adalah manusia sejati, Bapak Ibu Saudara. Dia Allah sejati, kealahannya tidak mengalami kematian. Yang matinya adalah kemanusiaannya sebagai manusia sejati untuk menebus dosa manusia. Sehingga ketika, Bapak Ibu Saudara, kita bertobat dan percaya kepada Yesus, maka saudara dan saya memiliki kepastian keselamatan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus terangkat ke surga, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, karena Yesus telah menyelesaikan misi penyelamatannya kepada umat manusia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa Yesus terangkat ke surga, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, untuk membuktikan kepada murid-muridnya atau orang-orang percaya bahwa surga itu ada, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Karena kan Yesus ke surga, Bapak Ibu Saudara, untuk membuktikan kepada manusia, membuktikan kepada orang percaya bahwa surga itu ada, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini begitu banyak pengacara yang menyatakan surga tidak ada, tapi Alkitab berkata surga itu ada, Bapak Ibu Saudara. Mereka juga berkata bahwa surga itu ada, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Dan itulah akhir tujuan kehidupan manusia di dunia ini. Hanya ada dua, surga dan neraka, Bapak Ibu Saudara. Neraka tersedia bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Neraka tersedia bagi orang-orang Kristen yang hidupnya tidak sejalan dengan firman Tuhan. Neraka tersedia bagi orang-orang Kristen yang hidup dalam penyembahan berhala, yang hidup dalam perzinahan, yang hidup dalam dosa, yang hidup tidak dalam pertobatan, Bapak Ibu Saudara, yang hidup tidak dalam kelahiran baru, Bapak Ibu Saudara. Neraka tersedia bagi orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi surga itu terbuka, Bapak Ibu Saudara, bagi orang Kristen yang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, taat kepada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Pintu surga terbuka bagi orang-orang Kristen yang hidup dalam kelahiran baru, Saudara. Mari kita tanya diri kita hari ini, udahkah kita menjadi orang Kristen yang hidup lahir baru, Bapak Ibu Saudara? Udahkah kita menjadi orang Kristen yang hidup dalam kebenaran firman? Atau hari ini kita jadi orang Kristen yang
hidup dalam ketakutan. Baru Tuhan kasih ujian sedikit saja, orang sudah ketakutan luar biasa saudara dengan COVID-19 ini tadi. Alkitab berkata anak-anak Tuhan akan dijaga oleh Yesus. Penyakit sampar tidak akan menimpa kau kalau keluargamu, hidupmu betul-betul di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau hidup dalam korupsi, engkau tidak jujur dengan keuangan Bapak Ibu Saudara, engkau korupsi Bapak Ibu Saudara, bantuan untuk corona pun dihabiskan. Penyakit 19 itu menanti Bapak Ibu Saudara dan saya. Penyakit 19 menanti saudara. Penyakit yang lain pun disiapkan Tuhan menanti saudara. Kalau engkau gak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau uang disiapkan untuk rakyat, untuk masyarakat yang menikmatinya, engkau yang menikmatinya, dan orang tidak menerima itu, maka engkau siap mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, bahkan umat Tuhan yang saat ini menyaksikan, yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita percaya bahwa kenaikan Yesus ke sorga membuktikan bahwa sorga itu ada. Ayat 11, ayat yang ke-10 berkata, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang malaikat dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali seperti cara yang kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara membuktikan bahwa sorga itu ada. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, di mana Paulus melihat sorga itu tingkat yang ketiga, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Saudara melihat sorga tingkat yang ketiga di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang kedua, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lihat sedikit di situ. 2 Korintus